Kemarin ini waktu Pilpres 2024 dia fatwa haram mengikuti PBNU. Ini kan terlaluan. Ini keterlaluan. Masa haram mengikuti PBNU di Pilpres 2024? Bayangin loh. NUGL mengharapkan PBNU. Terang-terangan melawan PBNU itu namanya. Gitu loh. Apa tidak khawarij? Jadi jangan marah kalau dikatakan khawarij. Neo khawarij seperti khawarijnya kepada Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video ini saya kembali akan menanggapi video daripada Ustadz Idrus Romli, di mana dia mengatakan bahwasanya berdasarkan pernyataan daripada Syekh An-Nabhani, orang yang tidak mengakui nasabnya klan Ba'alawi itu dianggap Islam abal-abal. Padahal yang tercatat di dalam teks matan daripada kutipan yang diambil oleh Ustadz Idrus Romli dari Syekh Salim An-Nabhani itu, ya, sudah di reaction oleh Kiai Hanan dari Madura, di mana menurut Kiai Hanan, Ustadz Idrus Romli salah menginterpretasikan maksud daripada pernyataan yang dia kutip dari Syekh An-Nabhani, di mana dia menginterpretasikan bahwasanya orang yang tidak percaya atau meragukan nasabnya klan Ba'alawi itu Islamnya dianggap Islam abal-abal. Ini saya jadi heran ya, kenapa Ustadz Romli ini kok tidak introspeksi diri, berkaca diri gitu loh, sebelum melebeli orang lain yang kebetulan berseberangan pandangan dan pendapat dengannya itu dengan label Islam abal-abal. Karena begini, Ustadz Idrus Romli dan teman-temannya bagi PBNU itu sama seperti Khawarij bagi Sayyidina Ali. Mereka merasa benar sendiri dan menganggap Sayyidina Ali itu salah, bahkan dianggap kafir. Nah, ini tercermin dalam perilaku Ustadz Idrus Romli dalam sepak terjangnya selama ini ketika dia itu berseberangan dengan PBNU. Semua dianggap sesat, semua dianggap salah. Bahkan dia yang mengaku-ngaku sebagai NU-nya Mbah Hashim, tapi menambahi GL, garis lurus gitu. Jadi PBNU itu garis bengkok maksudnya dia. Ya, Ustadz Idrus Romli ini ia berkawan dengan Buya Yahya, Ustadz Lutfi Basori, dan lain sebagainya, sering menyerang PBNU dan menganggap PBNU itu sesat. Terutama waktu ketua PBNU-nya itu di masa atau di eranya Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan itu rekam jejaknya bisa dilihat Ustaz. Tidak hanya itu, Ustadz Idrus Romli dan kawan-kawan ini membuat perpecahan di tubuh warga NU dengan membuat organisasi tandingan yang namanya NUGL.
NU garis lurus. Selain kelompok mereka, maksudnya selain kelompok NUGL ini atau orang-orang yang masuk ke dalam grup mereka ini, mereka anggap tidak lurus alias sesat. Nah, ini kan luar biasa ya. Makanya sama Kiai Imad disebut neo khawarij terhadap NU sebagaimana kaum khawarij kepada Sayyidina Ali. NUGL mengklaim sebagai penerus ajaran Mbah Hasyim Asy'ari dan PBNU serta ulama yang tidak mendukung NUGL dianggap mengkhianati Mbah Hasyim. Padahal di PBNU itu ada zuriyahnya Mbah Hasyim Asy'ari, ada murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, dan lain sebagainya. NUGL tidak taat kepada PBNU. Kenapa dikatakan tidak taat? Ya karena dia keluar dari PBNU, kemudian membuat NU tandingan NUGL. Mengaku NU, tapi tidak taat. Itu namanya penggembosan dan pemecah belah. PBNU itu bagi warga NU adalah ulil amri. Ingat ya, PBNU bagi warga NU itu adalah ulil amri. Yang wajib ditaati, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, sebagaimana ayat tersebut. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Bagi warga NU, PBNU itu adalah ulil amri, gitu loh. Nah, jadi jelas, Ustadz Idrus Romli ini pembangkang PBNU. Maka tidak boleh warga NU mengikuti orang yang semacam ini. Kalau masih mau disebut NU, gitu loh. Jadi jangan nyebut NU kalau Anda itu mendukung Ustadz Idrus Romli. Karena Ustadz Idrus Romli itu pembangkang NU yang membuat NU tandingan yang bernama NUGL, gitu loh. Akhirnya, orang yang semacam Ustadz Idrus Romli ini akan dimanfaatkan musuh NU untuk menyerang dan memecah belah NU. Kita bisa lihat kan, selama ini lebih dekat kemana NUGL itu? Lebih condong kemana? Dan ada di barisan siapa NUGL itu? Ketika NU diserang, apakah dia membuat pembelaan? Kan tidak. Ustadz Idrus Romli ini lebih dekat dengan Habib Rizik Syihab dibanding dengan Kiai Yahya Stakuf. Itu terbukti nyata. Dia sering ke markas FPI, tapi tidak pernah ke gedung PBNU. Muridnya saja, Ustadz Wafi, dari debat Banten itu, dia sowan ke Habib Rizik. Itu tanda buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Gurunya begitu, ya muridnya begitu. Tahun 2019, ketika PBNU punya calon wakil presiden, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, dia malah deklarasi dukung Prabowo, memecah belah warga NU. Ingat, 2019. Kalau memang dia NU-nya Mbah Hasyim, tentu dia akan dukung Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa dia malah dukung Prabowo? Deklarasi lagi, terbuka. Nah, kemudian gerombolan NUGL ini nggak bakal barokah, tidak akan dapat doanya Mbah Hasyim, karena Mbah Hasyim sebagai pendiri NU tentu ingin NU ini bersatu, dan Ustadz Idrus Romli tidak menyatukan NU, malah memecah belah, mendiskreditkan NU dan ulama-ulama NU. Kemarin ini, waktu Pilpres 2024, dia fatwa haram mengikuti PBNU. Ini kan terlaluan. Ini keterlaluan. Masa haram mengikuti PBNU di Pilpres 2024? Bayangin loh. NUGL mengharapkan PBNU. Terang-terangan melawan PBNU itu namanya, gitu loh. Apa tidak khawarij? Jadi jangan marah kalau dikatakan khawarij,
neo Khawarij, seperti Khawarijnya kepada Sayyidina Ali. Kata Mbah Hashim Asy'ari, siapa yang mengurus NU, dia akan aku anggap sebagai santriku. Dan Ustadz Isrul Romli ini bukan ngurus NU, malah memecah belah NU dengan membuat NU tandingan yang bernama NUGL. Maka dia tidak akan dianggap murid Mbah Hashim, dia tidak dapat doanya Mbah Hashim. Kalau sudah tidak mau NU, atau tidak sepakat dengan PBNU, atau kontra produktif dengan PBNU, silahkan masuk FPI aja, atau bikin organisasi baru, jangan bawa nama NU. Sekalian talak 3 sama NU, biar jelas jenisnya apa, sampean ini kelompoknya apa, pahamnya kemana. Jangan terus bawa-bawa NU, tapi memecah belah NU. Gitu loh. Sekarang Anda mati-matian membela klan Ba'alawi, membawa kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Yang dibawa bukan kitab nasab. Hanya karena ada ulama mengutip salah satu makalah dari klan Ba'alawi, kemudian lalu dianggap itu mengisbat Ba'alawi. Jelas Anda ini mengkhianati ilmu. Bahwasanya dalam mengisbat itu ada aturannya, Ustaz, gitu loh. Ada aturannya. Tidak sembarangan seperti itu. Hati-hati. Anda melebeli orang-orang yang tidak percaya atau meragukan nasabnya klan Ba'alawi, Anda anggap Islam abal-abal. Sementara Anda sendiri mengkhianati NU. Gimana? Kira-kira demikian dari saya, teman-teman ya. Bukan saya ingin merendahkan beliau, tidak. Tapi betapa kurang ajarnya beliau ini mengutip kalam ulama, kemudian diinterpretasikan asal-asalan. Nah itu berbahaya, gitu loh. Harus diluruskan orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.